Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bay Maulana. Saya dari kelas RPL 2A Pagi, angkatan 2023. Saat ini sedang di semester 2 dan saya akan mengerjakan asesmen tengah semester pada mata kuliah pemrograman basis data. Langsung saja kepada soal nomor 1. Dari dokumen faktur pembelian barang, kita akan membuat bentuk tabel yang tidak normal terlebih dahulu atau unnormalized form dari dokumen yang ada di atas. Dari dokumen di atas ini ada 2 buah data faktur. Jadi setidaknya akan ada 2 data faktur yang sudah saya buat seperti di sini. Nah, di sini ada bentuk unnormalized, yaitu di sini tabelnya masih merangkap, yaitu 2 baris atau 2 row dirangkap menjadi satu, yaitu PT Revanda Jaya, dan juga alamatnya karena sama seperti di sini. Lalu kita bisa melihat di bagian kode barang, nama barang, kuantiti, harga, dan jumlah ada di sini. Karena ini merupakan bagian dari faktur barang nomor 998, maka faktur nomor 998 akan merangkap 2 buah barang ini, dan ini sangat tidak normal bentuk tabelnya. Lalu kita akan membuat bentuk normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Nah, di sini kita langsung saja membuat ke dalam bentuk 1NF. Nah, syarat-syarat dari bentuk 1NF yaitu dimana tabelnya tidak boleh merangkap. Jadi dari tabel yang rangkap ini dipecah. Jadi ada 2 buah data yang sama di sini. Ini tidak apa-apa karena akan kita lanjutkan di tabel normalisasi yang kedua. Jadi di sini dipecah. Jadi setiap baris itu satu, tidak ada yang merangkap. Contohnya ini merangkap menjadi 2 baris. Itu tidak diperbolehkan dalam aturan 1NF. Dari 1NF kita bisa membuat bentuk normalisasi yang kedua. Dan syarat bentuk normalisasi yang kedua adalah kita menghilangkan functional dependency, yaitu ketergantungan fungsional, yang dimana jika ada atribut-atribut yang memungkinkan bisa dipisah dan juga ada primary key-nya, contoh kode supplier dengan nama supplier, ini bisa kita pisah karena ada data yang redundan di sini. Jadi kita bisa membuat tabel terpisah dan menghubungkan ke tabel faktur. Ini kita bisa bilang sebagai foreign key. Seperti itu contoh dari functional dependency, karena nama supplier bergantung kepada kode supplier. Lalu nama barang, harga barang itu pastinya bergantung kepada kode barang. Jadi kita bisa memisahkannya menjadi 3 tabel seperti ini. Nah, jadi kita sudah membuat tabel faktur, tabel supplier, dan tabel barang, di mana tabel faktur hanya menyimpan foreign key dari kode barang dengan kode supplier, dan kode supplier di sini, sehingga kode supplier hanya menyimpan nama supplier dan tidak ada redundan di sini. Tapi redundannya di sini karena merupakan relasi many to one. Lalu di tabel barang juga sudah dipisah. Jadi di sini cuman hanya kode barangnya saja. Lalu setelah itu dari bentuk normal kedua kita bisa membuat bentuk normal ketiga, karena di sini masih bisa dinormalkan lagi. Yaitu di sini terdapat partial dependency, yaitu ketergantungan parsial atau secara tidak langsung dari hasil relasi yang kita buat, di mana terdapat jumlah, total faktur, kuantiti dengan kode barang. Ini secara tidak langsung total faktur, jumlah, kuantiti itu bergantung kepada kode barang. Untuk total faktur sendiri kita tidak usah membuat kita tidak usah memisahkan ke dalam bentuk tabel lain, tapi kita hanya memisahkan kuantiti dengan jumlah, sehingga kita dapat membuat tabel baru. Ada 4 tabel, yaitu yang terakhir adalah tabel transaksi, di mana tabel transaksi hanya menyimpan nomor faktur, kode supplier, kode barang, jumlah yang dibeli, dan jumlah harganya. Contohnya kode barang A1 dengan kuantiti 10 berarti harganya 130 1.350 plus 10 berarti 13.500.000. Seperti itu. Kenapa jumlahnya saya bikin? Karena mungkin saja jumlah dari harga ini berubah.
dan harga ini telah disimpan mungkin tidak baik berubah. Jadi di sini juga saya bikin total faktur agar ini menjadi histori dari total harganya. Jika kemungkinan ini berubah, maka harga ini tidak akan berubah. Seperti itu. Lalu lanjut ke bagian relasi dari hasil tabel normalisasi, itu ada di drawil saya, dimana yang tabel utama ini merupakan tabel faktur ya kan. Nah, tabel faktur ini memiliki relasi one to many ke tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi juga menyimpan foreign key dari tabel supplier dan juga tabel barang dengan relasinya one to many. Jadi tabel supplier dan tabel barang memiliki relasi one, sisi one, dan sisi many-nya berada di tabel transaksi seperti itu. Lanjut, kita membuat penerapan SQL. Kita menggunakan Raven kita terlebih dahulu. Start all. Kita bisa buka localhost php-admin. Di sini saya menggunakan php-admin dibandingkan menggunakan CLI karena keterbatasan waktu, karena waktu video ini hanya terbatas paling lama adalah 40 menit. Jadi saya menggunakan php-admin guna mempersingkat waktu. Di sini saya akan membuat nama database-nya, contohnya db ats1 karena ini merupakan soal nomor 1. Kita bisa create, lalu kita bisa buat tabelnya, kita ngikutin ada di sini. Yang pertama itu pastinya ada tabel faktur. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang dimana primary key-nya adalah nomor. Ini bisa integer aja 11 panjangnya dan merupakan indeksnya adalah primary key. Goal. Nah, selanjutnya ada tabel, maksud saya atribut nama perusahaan, lalu alamat perusahaan, tanggal, jatuh tempo, faktur jatuh tempo, total faktur. Nah, untuk tanggal kita bisa menggunakan tipe datanya date. Jatuh tempo juga bisa menggunakan date. Dia ada di sini. Alamat kita bisa menggunakan varchar dengan lengthnya 255. Lalu nama perusahaan bisa varchar 255. Selanjutnya untuk total faktur kita bisa menggunakan integer dengan maksimal lengthnya adalah 120, mungkin cukup 20 digit ya. Lalu kita bisa langsung klik save. Nah, di sini kita coba isi dari data yang sudah ada, kita insert. Di sini sudah ada 2, kita tinggal mengisi nomor. Itu ada di Excel nomor 998. Nama perusahaannya adalah PT Revanda Jaya. Lalu alamatnya Jalan Bekasi Timur pada tanggal 2 2021 bulan Februari tanggal 7. Ini juga berarti 2001 bulan 3 tanggal 9. Oke, total fakturnya ada di sini. Lalu ini juga sama, kita bisa copy paste aja. Oke. Nomornya adalah 779. Lalu tanggalnya di tanggal 2001 02. Tenggatnya di hari yang sama juga 2001 03 09. Lalu di total fakturnya ada di 1.500.000. Kita bisa go
Oke, sudah berhasil. Kita lihat di Google sudah muncul seperti ini. Lalu kita buat tabel baru dengan nama tabel barang dulu. Kita bisa buat tabel barang. Dia ada 3 kolom. Ini bisa kita hapus dengan mengetikkan -1, goal akan hilang 1. Lalu primary key-nya adalah kode barang. Ini kita bisa bikin chart dengan panjangnya mungkin maksimal 5. Lalu indeksnya adalah primary. Ini merupakan primary key. Selanjutnya ada nama barang. Ini bisa varchar dengan nilainya 255. Lanjut ada harga. Itu integer, maksimalnya bisa 10 digit. Oke, kita bisa langsung aja save. Nah, kita tambahkan data barang. Di masuk ke tabel barang, kita insert. Ini data yang sudah ada 3 data barang, yaitu tambahkan satu lagi dengan 3 row. Oke, yang pertama kode barangnya ada A01, baru AC setengah PK, harganya segini sekian. Yang kedua A02, namanya adalah C1 PK dan harganya adalah 2 juta. Yang ketiga itu kodenya ada R01 rice cooker dengan intinya 15.000, bukan 15.000 tapi 150.000. Kita bisa tambahkan 4 karena dari permintaan yang ada di soal itu DDL minimal 5 record untuk data DML. Berarti kita bisa insert di sini. Kita tambahin satu lagi contoh di tabel barang R02. Mungkin bisa rice cooker RC4, terus harganya bisa di seperti ini. Kalau kita go, maka sudah tertambahlah data di tabel barang. Selanjutnya kita ke tabel supplier. Di tabel supplier bisa menambahkan nama tabel supplier dengan kolomnya hanya dengan 2 kolom, jadi kita bisa buat -2 dan ada kode supplier dan nama supplier. Terus di kode supplier ini adalah menggunakan char dengan maksimal value nya 5. Selanjutnya ada nama supplier menggunakan varchar dengan maksimal panjangnya 255 dan primary key-nya ada di kode supplier. Save. Nah, setelah di save kita bisa insert supplier yang ada di sini. Ini kodenya G01 Google Instra. Yang kedua ada S02 Hitachi. Kita tambahkan satu row lagi,
contohnya R01 Panasonic. Lalu kita bisa save. Kita lihat di bawah sudah tertambah. Selanjutnya akan ada lagi yang namanya tabel transaksi. Di tabel transaksi bisa tambah satu tabel baru dengan nama tabel transaksi. Ada ID transaksi. Ini akan menggunakan integer dengan indeksnya primary key, lalu saya akan menambahkan auto increment di sini. Oke, selanjutnya ada nomor faktur. Itu sesuaikan dengan yang ada di tipe yang ada di nomor faktur ini. Ya, ini faktur menggunakan integer. Lalu setelah nomor faktur ada kode supplier, ada kode barang, ada quantity dan jumlah. Jadi kita menentukan dua tabel lagi. Jumlah integer bisa 10 digit, 20 digit. Quantity bisa 5 digit, bisa 3 digit. Kode barang ini sesuai yang ada di sini. Itu di strukturnya ada char dengan lengthnya 5. Di kode supplier itu di strukturnya juga char 5 karena akan dibuat foreign key, jadi tipe datanya harus sama. Nomor faktur ini menggunakan integer dengan panjangnya 5 setahu saya. Lalu aja transaksi kita kosongkan. Ini sepertinya kita jadi transaksi ini bisa 5 juga. Setelah itu kita save. Nah, lalu kita bisa membuat relation view. Kita tambahkan constraint name-nya fk ke tabel supplier. Itu bisa add column di kode supplier di tabel supplier. Kita bisa save. Nah, kita bisa tambah lagi. Yang kedua, fk ke tabel barang. Itu ada di kolom kode barang. Di tabel barang bisa save lagi. Sudah ada dua itu. Lalu ke faktur. Fk ke tabel faktur di kolom kode nomor faktur di tabel faktur di bagian nomor. Lalu bisa kita save. Nah, setelah kita buat, kita bisa melihat di bagian kita lihat di DBATS, kita bisa melihat designer, maka sudah ada relasi dari tabel yang ada. Ini tabel faktur yang di sini. Lalu ada tabel barang dan tabel supplier, dan maka relasi juga sama dengan yang ada di sini. Lalu untuk soal bagian DDL sudah, dan DML kita harus membuat minimal 5 record untuk data DML. Di sini sudah banyak recordnya, di sini sudah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini sudah 9, berarti sudah memenuhi dari permintaan yang ada. Selanjutnya kita bisa beralih ke soal nomor 2. Kita disuruh membuat database dengan nama
db ats teori pbd nomor 2 create, lalu kita buat tabel pegawai. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4 create, ada ID, lengthnya 5, dia nggak boleh 0 karena ada primary key. Selanjutnya nama, alamat, dan gaji. Nama, alamat, gaji. Alamat varchar dengan lengthnya 20, nama varchar dengan lengthnya 20. Nah, lalu gaji integer dengan lengthnya 10. Kita bisa save. Please insert a valid length. Ini mungkin ada bug dari ini, kita bisa refresh ulang. Sini dari db/ats PBD nomor 2 kita bisa membuat tabel dengan namanya pegawai. Kita berulang. Di sini saya akan cepatkan. Gaji integer 10.0, save. Sudah berhasil. Kita insert data sebanyak 8 data mulai dari 100. Itu ada Arif Surabaya, gajinya 10.000. Arif Surabaya, gajinya 10.000. Selanjutnya ada Andi dari Jakarta, gajinya 14.000. 102 ada Nurhan dari Malang dan gaji 12.000. Lalu ada Fikri dari Madiun dan gajinya 15.000. 104 ada Faris Malang, gajinya 17.000. Lebih banyak dibandingkan sebelumnya, yaitu si Fikri. Ada Sigit dari Surabaya, 105, gajinya 20.000. Ini sangat banyak. Ada Ivan dari Kediri, 106, gajinya sebanyak 16.000. Lalu ada Hanif dari Yogyakarta, gajinya 12.000. Ini nomor 107. Dan yang terakhir, apakah di sini ada yang kosong? 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ini pas karena ada 9. Dan yang terakhir 108 ada Zakiuddin Surabaya dengan gajinya 21.000. Kita bisa go. Dan sudah terinsert data pegawai. Selanjutnya kita hapus record dengan ID 100. Kita menggunakan SQL. Kita bisa menggunakan perintah delete from pegawai where ID is equal to 100. Jadi ID yang dengan 100 akan dihapus. Nah, jadi ID dengan 100 tidak ada lagi. Dimulai langsung dari 1-1. Selanjutnya
update data untuk 101 dan 102 sebagai berikut. Kita bisa menerima SQL lagi. Update pegawai set nama sama dengan Naila. Setelah itu ada alamat sama Surabaya, gaji sama dengan 10.000 ya, 10.000, where dimana ID-nya adalah 101. Di sini saya akan copy sebentar agar memudahkan untuk nantinya. Oke, update pegawai set nama sama dengan Naila, alamat Surabaya, gaji 10.000, where ID. Go. Ending quote. Oke, ada kurang tanda petik. Nah, kita bisa go. Sebentar, saya copy ulang. Go. Near alamat. Mungkin kita membutuhkan tanda koma. Nah, sudah kita bisa lihat di pegawai yang ID-nya 101 sudah berubah menjadi Naila. Yang sebelumnya adalah Andi menjadi Naila. Selanjutnya kita lakukan kepada yang 102 yaitu si Burhan. Si Burhan menjadi Raffi dari Semarang dan gajinya adalah 14.000. Oke, kita bisa go. Kita butuh koma lagi, saya lupa. Go. Lalu ID dengan 102 akan berubah menjadi Raffi. Oke, sudah benar. Kita lanjut ke perintah nomor 6. Lakukan perintah SQL berikut untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Berarti kita bisa menggunakan query select all from pegawai seperti ini. Enter. Ini adalah query-nya. Semua kolom dari tabel pegawai, yaitu selanjutnya ada kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kita bisa edit inline. Kita ambil kolom nama dan gaji. Go. Sudah benar seperti ini, hanya menampilkan kolom nama dan gaji. Selanjutnya nama dan alamat dari pegawai dengan nama dengan awalnya merupakan F. Jadi kita bisa menggunakan klausa where nama ya, kita bisa menggunakan wildcard L maksud saya F dan persen. Jadi nama yang dimulai dengan F akan didapatkan, nah yaitu Fikri dan Faris karena namanya dimulai dari F. Selanjutnya nama yang sama namun akhirannya adalah N. Kita bisa edit inline, tinggal ganti persennya duluan baru N, jadi apa aja asalkan akhirnya adalah N. Go. Ada Ivan dan Zakiuddin. Selanjutnya nomor 5, kolom nama dan gaji. Nama dan gaji where apa? Gaji di atas 15.000. Gajinya di atas 15.000. Go. Ada 4 buah query dengan gaji di atas 15.000 yaitu Faris, Sigit, Ivan dan Zakiuddin. Selanjutnya kolom nama, alamat dan gaji. Jadi di sini ada kolom tambahan yaitu alamat dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Benar. Oke, kita bisa go. Yang gajinya di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya adalah Sigit dan Zakiuddin. Selanjutnya ada kolom nama, gaji, nama dan gaji saja, yang dimana
range gajinya 15.000 sampai 20.000, berarti where gaji between 15.000 and 20.000. Benar, 15.000 sampai 20.000. Oke, kita bisa go. Jadi yang gajinya di antara 15.000 sampai 20.000 itu ada Fikri, Faris, Sigit, dan Ivan. Selanjutnya ada gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Kita bisa edit inline, kita hanya mengambil gaji dari pegawai, tapi kita menggunakan fungsi agregat. Kita bisa menggunakan max seperti ini, kita kasih aliases as max gaji seperti ini. Selanjutnya ada min dan average. Min dari gaji as min gaji, dan yang terakhir adalah average dari gaji as rata gaji from pegawai. Go. Ada kesalahan query di bagian rata-rata gaji. Kita bisa menggunakan tanda petik karena ada escape string di sini. Lalu kita bisa go. Oke. Maka di sini didapatkan gaji tertinggi merupakan 21.000, gaji terendah adalah 10.000, dan rata-rata gajinya adalah 15.625 rupiah. Maka selesailah soal nomor 2. Selanjutnya di soal nomor 3 kita disuruh membuat database dengan nama DBATS teori PBD nomor 3. DBATS PBD teori nomor 3 create. Kita membuat tabel dengan 5 field. Nama tabelnya adalah tabel barang. Di tabel barang ada kode barang. Itu ini kode barang, nama, harga beli, harga jual, jumlah. Nama, harga beli, harga jual, jumlah. Varchar 6, varchar 20. Varchar 6, varchar 20. Terus ada integer 9, integer 3 untuk jumlahnya, dan primary key-nya merupakan kode barang. Go. Lalu kita bisa save. Kenapa ini seperti ini lagi? Mungkin karena ada kesalahan. Kita bisa gini aja, please a file blank. Kita bisa refresh lagi. Ini error dari PHP Meradmin saya. Di nomor 3 kita bisa buat lagi dengan tabel barang, kode barang, nama, harga beli, harga jual. Jumlah varchar 6, varchar 20, 993, dan primary key-nya adalah kode barang. Save. Sudah berhasil. Lalu apa perintah selanjutnya? Kita insert 2 buah barang di sini. Nah, di sini kita bisa insert dengan pen 001. Loading sebentar, harap ditunggu. Nah, ini terjadi. Oke, pen 001, LST 01, pensil alis, harga belinya 1000, harga jualnya 1200,
1200, jumlahnya 50. Yang kedua jumlahnya 0, namanya lem setan. Lem setan, harga belinya 2000, harga jualnya 2200. Lalu kita go. Oke, sudah terinsert seperti di sini. Kita lanjut membuat detail pembelian. Pertama karena detail pembelian dengan jumlah baris 1 2 3 4 5. Oh, maaf, 1. Ada kode barang, harga beli, harga jual. Jumlah operator, kode barangnya varchar 6 seperti yang tadi. Dia nggak boleh 0. Lalu di selanjutnya ada integer 9. Ada integer 9, ada integer 3, ada operator varchar 8. Varchar 8. Tidak ada primary key di sini, jadi kita bisa langsung aja save. Table name-nya adalah detail pembelian. Oke, save. Selanjutnya kita disuruh membuat trigger dari SQL aja. Kita ganti delimiter menggunakan ini. Di akhir kita ganti lagi agar normal kembali. Baru kita buat get trigger stop barang before insert on detail pembelian. Baru for each row begin ada end. Kita bisa menerus kode kita di sini. And baru gini. Selanjutnya kita bisa update barang, set jumlah seringan if yang pertama ada is null, jumlah, kalau jumlahnya 0 maka akan 0. Lalu ada jumlah ditambah dengan new jumlah where kode barang sama dengan new kode barang. Seharusnya seperti ini. Where kode barang sama dengan new titik kode barang. Oke, kita bisa copy dulu untuk jaga-jaga. Baru kita klik go. Oke, sudah berhasil. Kita refresh, akan muncul sebuah trigger di sini harusnya. Nah, selanjutnya ada perintahnya lakukan beberapa penambahan data ke tabel detail pembelian. Ke detail pembelian, kita lihat dulu di tabel barang sebentar, kita insert. Jumlah barang LST. Oh, kita tambahkan barang dengan kodenya LST 001 agar sama. LST 001. Harga belinya anggaplah 1000, harga jualnya 2000, jumlahnya 10,
Operatornya saya tidak mengerti apa. Operator kita bisa menggunakan online mungkin. Ini kita hilangkan, jadi kita hanya menggunakan satu row. Seperti ini kita bisa go, sudah terinsert di sini satu. Lalu di sini sebelumnya jumlah LST001 adalah 0, kita refresh, sudah menjadi 10, bertambah 10. Lalu kita tambahin lagi sebanyak 10 lagi, kita insert lagi LST001 10 juga, mungkin harga jualnya bisa 1500. Langsung kita go, kita browse, sudah tertambah, lalu kita refresh, ada 20. Jadi yang terjadi adalah stok pada di tabel barang akan bertambah. Beri penjelasan. Nah, penjelasan dari triggernya ini adalah kita membuat pertama delimiter agar berjalan dengan lancar. Kita mengkaiti delimiter kita dengan garis miring. Lalu di akhir kita ubah kembali menjadi titik koma. Yaitu kita membuat trigger dengan nama stok barang, sebelum insert ada tabel detail pembelian. For each row artinya untuk setiap baris yang ditambahkan kepada detail pembelian akan menjalankan query update pada tabel barang yang akan set jumlah sama dengan jumlahnya adalah, kalau yang pertama ini kalau jumlah dari barang yang di sini itu 0, maka akan diambil 0 ini. Kalau tidak 0 berarti akan diambil jumlah ini ditambah dengan jumlah yang akan baru dimasukkan kepada tabel detail pembelian, di mana kode barangnya sama dengan kode barang yang ditambahkan di tabel kode barang di detail pembelian. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.